Bab ke-18. Keesokan harinya Charlie sudah berada di kantor seperti biasa. 15 menit sebelum jam kantor dimulai dia sudah datang untuk bersantai dulu dan mencari teman baru di sana. "Ha, anak baru!" tegurnya dengan nada ketus. "Hai, salam kenal, namaku Celini, biasa dipanggil Charlie." Charlie memajukan tangannya untuk bersalaman. Tapi wanita itu tidak mau menerima jabatan tangan dari Charlie yang ada malah menepisnya. "Jangan so akrab deh lo." Sekalnya membuat Charlie diam kemudian tersenyum. Dia menganggap karena baru kenal. Wanita yang lain berada di sana yang memang sudah tahu dengan tingkah Vita bersikap biasa saja. "Lo pasti menjual tubuh lo kan dengan bos. Makanya bisa menjadi sekretarisnya." Kata frontal itu langsung saja diucapkannya tanpa peduli lawan bicaranya. "Astagfirullah, Mbak. Saya melamar bekerja." "Halah, gak usah soalin deh lo. Sudah terlalu banyak wanita yang kayak diri lo ingin menyerahkan tubuhnya kepada, tapi beruntung kau yang dapat." Potongnya lagi sebelum Charlie selesai bicara. Saat perdebatan itu terjadi. Ada apa ini?" tanya seorang wanita yang juga karyawan di situ yang sudah sedikit senior. Kamu karyawan baru itu. Kalau nggak salah kamu menjadi sekretarisnya Tuan Derino, bukan?" tanyanya dengan sopan. Charlie mengangguk seraya tersenyum. "Salam kenal ya. Kau bisa memanggil namaku Sarah." Mereka berjabat tangan. "Nama saya Celini, bisa dipanggil Charlie." Akhirnya mereka berdua bicara tanpa memperdulikan orang yang ada di dekat situ yang tidak lain adalah Vita. Jangan terlalu kaku. Sepertinya umur kita hanya beda sedikit saja." Sarah yang memang ramah kepada siapapun itu cukup pandai membawa diri. "Ayo kita ke sana." Ajaknya meninggalkan Vita yang sedang dongkol. Sarah juga tidak suka dengan Vita yang selalu julid dengan siapa saja yang lebih dari dirinya. Apalagi sampai ada yang bisa dekat dengan Tuan. Charlie mengikuti selagi sebelum masuk jam kerja. "Kau jangan terlalu ambil hati dengan perkataan dia tadi ya. Dia memang begitu orangnya. Semua orang juga kurang suka dengannya." Charlie hanya mengangguk, paham. "Sepertinya sebentar lagi sudah masuk. Nanti ketemu lagi saat jam makan siang ya. Aku tunggu." Charlie menyetujuinya karena Sarah sangat mudah akrab dan baik. Tok, tok, tok. "Masuk." Erlan sudah berada di dalam ruangan itu. Charlie menatap ke meja tuan muda itu tapi masih kosong. "Kemana Tuan Derino? Kenapa belum datang?" tanya Charlie pada Erlan yang sedang duduk di meja kerjanya. "Apa kau merindukannya?" Bukannya menjawab Erlan, justru menggoda Charlie. "Tidak, bukan begitu." Jawabnya gelagapan membuat Erlan terkejut. "Dia sepertinya akan terlambat karena ada urusan lain yang mendesak." Jawabnya. Charlie manjut, mengerti. Lalu dia juga duduk di meja kerjanya dan mulai mengerjakan tugasnya yang diberikan Erlan. Sekitar setengah jam kemudian. Ceklek. Pintu ruangan itu terbuka membuat pandangan Charlie teralih untuk melihatnya. Benar saja itu adalah tuan muda yang tak lain adalah Derino. Derino melirik sekilas ke arah Charlie yang mengetahui bahwa dia dilihatin well gadis itu. Charlie segera menoleh kembali ke arah layar monitor. Derino mengangkat senyuman tipis di bibirnya mengetahui hal itu. "Selamat pagi, Tuan." Erlan bangkit dari kursinya dan sedikit membungkuk. Charlie yang melihat itu langsung mengikuti gerakan Erlan, berdiri dan sedikit menunduk. "Kau tidak perlu mengikutinya, Charlie. Cukup Erlan saja," sahut Derino. Mata Erlan membulat. Enak saja hanya dia saja yang perlu melakukannya. Sepertinya dia tidak mendapatkan keadilan, sebalnya. "Sepertinya kau mendapatkan perlakuan khusus, Nona. Padahal aku yang sudah lama dengannya," singgung Erlan. Walaupun begitu Erlan sangat menghormati Erlan karena Erlan cukup berjasa dalam hidupnya. Derino menatap tajam ke arah Erlan membuat pria yang ditatap itu menunduk.
Maaf, bercanda tuan. Ujarnya daripada nanti dia dijadikan santapan leopard milik Derino. Charlie menunduk menahan tawa melihat wajah pucat Erlan. Kau tidak perlu menahan tawa. Tertawa saja jika mau. Celetuk Derino membuat Charlie diam. Sepertinya mereka kalau sudah bergabung selalu membahas hal-hal random. Ternyata orang seperti Derino dan Erlan yang memang terkenal dingin dan cuek bisa bersikap seperti itu. Apalagi jika sudah berurusan dengan dunia bawah, maka keduanya paket komplit. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan mereka berdua. Sepertinya Nona ini mencarimu tadi, Tuan. Kali ini Erlan ingin menjahili Charlie agar dia tidak terlalu kaku. Wajar karena baru jadi Erlan ingin membuat suasana kerja menjadi lebih santai namun tetap serius. Derino menaikkan sebelah alisnya menatap Erlan dan mengalihkannya ke Charlie. Ih, tidak bukan begitu. Saya cuma bertanya. Sudahlah Nona, jangan malu untuk berkata jujur. Pria semakin gencar menggoda Charlie yang tampak salah tingkah. Derino yang melihatnya juga tersenyum. Sudah kembali bekerja. Jangan bercanda. Derino berusaha menetralkan jantungnya yang berdetak kencang mendapatkan jika dirinya dicari oleh gadisnya itu. Charlie menarik napasnya, lega. Lalu menatap sinis ke arah Erlan yang hanya dibalas cengiran olehnya. Awas kau, gumamnya. Jam terus berputar hingga tak terasa waktu istirahat dan makan siang sudah tiba. Ayo makan siang. Ajak Derino padanya. Charlie ragu-ragu ingin mengatakannya. Maaf Tuan. Derino menghentikan langkahnya lalu menatapnya. Saya tadi sudah ada janji dengan teman untuk makan bersamanya. Dia sedikit takut tidak diberi izin. Derino yang memang paham. Dia juga butuh teman lain di kantor ini. Baiklah. Terima kasih Tuan. Pria itu langsung pergi bersama dengan Erlan, sedangkan Charlie pergi ke tempat yang makan siang di kantin kantor sesuai janjinya dengan Sarah. Hai Sarah. Sapa Charlie terlebih dahulu saat melihat Sarah sudah di sana. Hai, Charlie. Kemudian mereka pun makan siang sambil berbincang dan tertawa. Faita yang melihat tidak jauh dari sana menatap dengan penuh kebencian. Kau sangat pandai untuk mengelabui orang anak baru. Gumamnya sambil menyantap makanan. Gimana kerjanya? Apakah lancar? Tanyanya. Alhamdulillah lancar. Bagaimana Tuan Derino? Apakah dia begitu dingin di ruangan itu? Tanyanya penasaran bagaimana Tuan itu namun sedikit berbisik untuk mendengar bisa bahaya. Charlie mengangguk. Iya. Dia juga ikut berbisik. Tentu Sarah tidak terkejut lagi. Apa kau tidak bosan dengan Tuan dingin? Kekehnya sedikit. Charlie juga terkekeh mendengar sebutan Tuan dingin. Padahal tidak tahu saja jika terkadang tuannya itu bisa sedikit bercanda walau hampir tak terlihat jika ia bercanda. Lebih seperti mengancam, sepertinya. Tidak. Jawabnya singkat. Setelah jam istirahat usai, mereka kembali ke tempat masing-masing untuk kembali bekerja. Di kediaman Derino. Bagaimana dengan gadis itu, San? Apa kau sudah ingin menikahinya? Tanya Dedi yang berkunjung ke mansion Derino. Derino menatap Dedinya. Dari mana Dedi tahu? Derino lebih tertarik dari mana sang Dedi tahu jika gadis yang dicarinya sudah bersamanya bahkan menjadi sekretarisnya. Kau lupa siapa Dedimu ini? Mereka saling lempar pertanyaan. Derino diam, tentu saja. Sebelum dia yang menggantikan. Dadinya sudah berpuluh tahun menjalani kehidupannya. Mafia mana yang tidak dia hadapi? Dari tanah Eropa, Amerika, apalagi mafia daratan Asia. Pengalamannya dan kehebatannya dalam mengintai musuh sudah tidak diragukan lagi. Aku belum ada kepikiran ke sana, Dad. Jawabnya. Oh, come on, San. Daddy sudah berumur dan umurmu juga sudah cocok untuk menikah. Semua sudah kau miliki. Kau sudah mapan, tampan.
Siapa yang tidak ingin mendapatkanmu, nak? Di umurnya yang sudah tidak muda lagi, dia sudah ingin menggendong cucu. Umurku masih muda, Dad. Masih panjang perjalanan masa depanku. Saat ini aku mau fokus untuk membangun perusahaan kita lebih luas lagi. Di usia muda produktifnya wajar saja kalau ambisinya membangun perusahaan begitu besar. Benar apa yang diucapkan dedimu, nak? Kami sudah ingin mendapatkan cucu darimu. Ayolah. Nanti gadis itu keburu diambil orang baru tahu rasa. Mami juga ikut memanas-manasi. Derino menatap Mami tajam. Dia tidak akan menjadi milik orang lain. Ucapnya dingin. Siapa bilang? Selagi kau tidak ada ikatan apa-apa dengannya, maka orang lain berhak atasnya. Dan kamu tidak bisa menolak itu. Sengaja maminya yang memang suka mengompori itu untuk membuat Derino berpikir ulang. Mami bukannya mendoakan yang baik. Sebalnya, orang tua Derino terkekeh melihat wajah sebal anaknya. Dia pergi ke kamarnya. Biarkan saja dia, Mam. Pasti dia berpikir takut gadis itu diambil orang. Mominya menaikkan jempolnya. Memang ini sudah pasangan itu rencanakan. Tok, tok, tok. Siapa yang malam-malam bertamu? Apakah tidak ada waktu besok saja? Dia berjalan kemudian mengintip sedikit dari jendelanya melihat siapa yang sudah datang ke kontrakannya malam-malam. Sepertinya tidak asing. Lalu dia membuka pintunya. Sonya? Charlie terkejut karena Sonya datang tiba-tiba tanpa memberikan kabar jika dia akan datang. Ditambah lagi ini sudah malam. Dia mempersilahkan masuk. Kenapa kau tidak memberitahuku, San? Tanya Charlie pura-pura sebal. Surprise! Ucapnya sambil tertawa kemudian mereka berpelukan. Karena besok adalah weekend, jadi aku sengaja datang malam begini dan besok kita akan jalan-jalan. Kau pasti jenuh kan? Charlie membenarkan. Dia juga ingin sedikit merefresh pikirannya. Sonya memberikan bingkisan yang ia bawa untuk Charlie. Kau baik sekali, San, lalu mereka kembali berpelukan. Aku akan membuatkanku masakan enak besok pagi. Karena senang Sonya datang menepati janjinya jika akan datang. Maka dia akan memasak makanan kesukaan Sonya. Akan aku tunggu. Kekehnya. Malam ini mereka habiskan untuk bercengkrama karena besoknya adalah hari libur.